رحمه الله
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal. Ini saya ambil nanti mungkin akan beberapa bagian, sebab ini banyak sekali. Ini hanya berkisar masalah hukum-hukum seputar adhan. Ini namanya kitab Tuhfatul Khillan fi Ahkamil Adhan, karangan Al-Allamah Ibrahim Shalih Al-Ahmadi Asy-Syami Ad-Damradashi rahimahullah ta'ala. Ini ulama Syafi'iyah. Ini kitab dicetak di Maktab Syu'un Al-Fanniyah Al-Kuwait, bukan dari Syu'un Al-Wizarah Al-Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah. Biasanya kalau masalah-masalah kita percetakan di negara Timur Tengah itu di bawah Kementerian Agama, yaitu Wizaratul Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah. Ini dicetak bukan di Departemen Agama, tapi Departemen Pemerintah di bidang seni. Maktab Asy-Syu'un Al-Fanniyah Kuwait, negara Kuwait. Fanniyah itu seni. Jadi kalau penyanyi bahasa Arabnya itu fanan, seniman, fanan. Al-hadithul awal, dulu saya kerja di Qatar itu di bawah Kementerian Agama Qatar, Wizaratul Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah, Departemen Pewakafan dan Usul Islam Qatar, di bawah depan Qatar. Lanjut, lau ya'lamun nasu ma fil nida'i. Ini adalah maudhu' atau permasalahan yang akan kita kaji. Hadis pertama yaitu lau ya'lamun nas ma fil nida'. Andaikan orang tahu keutamaan azan. Judulnya kayak gitu. Andaikan orang tahu keutamaan azan. Muadzin, dengerin ya. Nah, ini muadzinnya. Nanti akan berseri ya. Siapapun nanti bisa azan. Sebenarnya ini keutamaan azan. Nanti kita berseri-seri, kita akan tahu siapa yang tukang ganggu tukang azan. Azan itu fadilahnya seperti apa, gunanya untuk apa, dan seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ulang, Abu Hurairah namanya adalah Abdus Syams ya. Itu waktu beliau masih belum Islam. Abdus Syams, hambanya matahari, kayak orang Shinto, orang Jepang ya, nyembah matahari. Jadi Abu Hurairah itu nama al asalnya yaitu Abdus Syams. Syams itu srengenge. Guru srengenge matahari. Hambanya matahari. Setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah, namanya Abdurrahman bin Sakhr ya, namanya Sakhr, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, dari suku Daus Yaman, diganti Abdurrahman. Nama aslinya Abu Syams, setelah Islam Abdurrahman, terkenal dengan sebutan Abu Hurairah karena beliau senang kucing, tukang main sama kucing, jadi disebut Abu Hurairah. Bapaknya kucing cilik, kucing kecil. Karena Hirrah itu kucing besar, kucing garong, kucing bau, atau bahasa Bogor kucing beu, kucing biro, namanya Hirrah. Tapi kalau Hurairah kucing kecil, nama ditasghir kayak Humairah kemerah-merahan, Hamra merah sekali. Kalau Humairah yang kemerah-merahan. Lanjut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fil nida'i. Kalau manusia tahu keutamaan, keistimewaan azan, nida itu azan namanya, wasaffil awwali, dan barisan pertama sholat. Kalau tahu rahasia di balik keutamaan, kehebatan azan dan barisan pertama dalam sholat, kalau saja tahu kata Nabi yang sebenarnya rahasianya, asrarnya, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahimu. Kemudian tidak ditemukan selain daripada harus bermain dengan undian, maka mereka pasti akan masuk untuk mengikuti undian. Siapa yang masuk pertama undi, mereka akan suat daftar agar bisa menempati posisi barisan pertama.
saja kalau mau sholat nggak mau di depan. Aneh, ajaib saya. Lihat istri jamaah, ayo maju, nggak mau di baris pertama, minta di 2, 3 ya Allah. Padahal merasa luar biasa. Dulu sahabat itu berebut untuk menempati posisi barisan awal di belakang imam. Malah di sini darah borong ini pasal kosong. Nah, ya Allah, masya Allah, di sini kajian Nabi kalau tahu pasti berebut ini. Walau ya'lamuna, nanti akan saya ada tentang yang luar biasa sampai kajian Nabi mengatakan kalau perang saking rebutan ini berantem saking taufat luar biasa barisan pertama. Kita karena nggak ngerti, nggak tahu, jadi hayang maju mundur. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaquna. Tajuk itu saling asal makna hujur itu adalah saling menjauhi, bermusuhan, berantem. Seandainya pun kalau berantem, yang mereka siap untuk berebut itu, untuk berebut di shaf yang pertama sholat. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau hadwan. Andaikan orang tahu kemuliaan sholat isya berjamaah, was-subhi dan subuh berjamaah, kalau mengerti, kalau memahami dengan sepenuh hati kehebatan sholat berjamaah isya dan subuh, la atauhuma walau hadwan. Pasti mereka akan mendatangi sholat jamaah walau hadwan, walau harus merangkak karena sakitnya, jebloknya karena sakit harus merangkak untuk memenuhi panggilan isya dan subuh. Nabi memberitakan itu untuk subuh. Sholat qobliyah subuhnya saja sudah luar biasa. Ini hadis sahih Imam Muslim. Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat. Kata Nabi, 2 rakaat sholat subuh itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Riwayat yang lain, lebih baik khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia itu isinya emas, ya, nikel, duit, dolar. Dunia isinya semua adalah lebih aku cintai, atau hadis lain, lebih baik daripada dunia seisinya. Tumpukan dolar, rupiah, dan Cruiser, Mercedes Benz, semua isinya dunia itu. Tapi Nabi katakan 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya itu. Subhanallah, hadis sahih Muslim. Qobliyah subuh itu yang baru qobliyahnya, sholat sunnahnya. Bagaimana dengan subuhnya? Yang sunnah saja sebegitu luar biasa. Ya itu untuk qobliyah subuh rakaat. Sayyidah Aisyah tidak perlu lama-lama qobliyah subuh. Sholatnya cepat saja, ringan saja, tidak harus lama. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku melihat Nabi sholat sunnah qobliyah subuh itu hampir-hampir seperti tidak membaca yang sunnah-sunnahnya, hanya rukun-rukunnya saja, cepat sekali. Ini sebagian orang menjadi dalil ini, sholat tarawih cepat kilat ini kurang ajar, kan cepat kilat bisa sandaran. Karena ayat Sayyidah Aisyah itu pernah melihat kajian Nabi sholat qobliyah subuh cepat, seakan-akan kajian Nabi hanya baca Fatihah saja, saking cepatnya, nggak ada baca sunnah-sunnah, rukun-rukunnya doang. Orang rukun itu kan yang rukunnya adalah rukun dan tumanina. Membaca subhana rabbiyal azim itu adalah sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Yang wajib adalah rukun dan tumaninanya. Tsumma i'tadil hatta tatma'inna mu'tadilan. I'tidalnya itu adalah rukun dengan tumaninanya, rukun. Dalam mazhab Syafi'i, tumanina itu dalam semua kaifiyah gerakan-gerakan sholat adalah rukun, berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu bukan rukun. Kalau kita Imam Syafi'i, bagi Syafi'i adalah rukun. Membaca subhana rabbil azim itu hukumnya sunnah. Wa bihamdi ada ijtihad dari mazhab Syafi'i.
Jadi kalau kita baca di Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, itu satu bihamdi tambah dalam Syafi'i. Subhana Rabbil Azim itu hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Tidak ada bihamdinya. Terus yang bihamdi istiadat sesuai dengan sami Allahu liman hamidah, ada hamidahnya. Jadi kalau sampean sholat diketahui baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi 3 kali itu afdal ya. Kalau misalkan jadi makmum, si imam belum bangun, belum jenggelek, terus baca Subhanallah terus sampai 7 kali, 9 kali, hatta 12 kali. Andai 12 kali ini imamnya masih nggak bangun dari rukuknya, entah ngiler nggak tahu, ngantuk gimana, rukuk ngantuk. Kita sudah bangun udah baca 12 kali, masih saja nggak bangun imamnya, maka disunahkan kita membaca Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Doa Subuhun Quddus dibaca oleh Nabi saat rukuk dan saat sujud. Rukuk dan sujud. Seandainya si imam belum bangun juga, saya sudah baca Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Imam belum bangun, baca doa Nabi. Hadis dari Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas, sahih dari Imam Muslim, baca doa Nabi ketika rukuk. Allahumma laka raka'tu ya wa laka khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqbalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu dibaca oleh Rasulullah pada saat rukuk. Allahumma laka raka'tu. Nah, wa bika aman wa laka asma'u khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqbalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Apa? Angkluk itu hadis sahih itu Pak. Nabi pas baca ketika rukuk, ahyana tidak muwadhabah. Sama dengan ketika sujud, Nabi membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhanal A'la bihamdi adalah di mazhab Syafi'i. Subhanal A'la bihamdi, terus membaca Subhana Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati, terus ada tambahan nih. Allahumma laka sajadtu sajda jadati khalaq wa sawwar wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihamdihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada apa-apa Pak? Sekali-kali kita baca doa Nabi, masih nggak pernah baca sekali-kali baca. Ketika sujud begitu, kita rukuk begitu. Kayak lanjut. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi. At-Tirmidzi boleh, At-Tirmidzi boleh, At-Tirmidzi boleh. Dan dalam kalimat At-Tirmidzi itu ada 3 bacaan para ulama al-lugha. Ada At-Tirmidzi, ada At-Tirmidzi, ada At-Tirmidzi. Terserah pada baik. Sami mawon, sarwa kene, sami sawa-sawa. Apa namanya salah banyak. Jadi sama-sama yusami baina hada wa hada, Tirmidzi, Tirmidzi. Di negaranya sendiri maksudnya itu ada yang menyebutnya At-Tirmidzi, ada At-Tirmidzi, ada At-Tirmidzi bi fathil ta wa kasratil mim, Tirmidzi. Fal muradu bil istihami, yang dimaksud dengan istiham di atas, illa ayastahimu alaihi astahamu, adalah al-iqtira'u, yang diundi. Li'annahum kanu yaktubuna asma'ahum ala sihamihim idza ikhtalafu fi syai' faman kharaja sahmahu ghalaba. Dulu nih olahraga memanah zaman Kanjeng Nabi itu orang-orang pada menamai di panahnya nama-nama mereka, ditulis yang ikut perlombaan memanah, nama ditulis di panah. Li'annahum kanu yaktubuna asma'ahum ala sihabihim, ditulis. Misalkan nih Reza, tulis ya. Asad Rupiah, tulis Rupiah. Asif, bukan Asif Rupiah. Kalau Asif orang Sunda, kalau orang zaman Nabi Sulaiman namanya Asif bin Barkhiyah, yang bisa memindahkan istana Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman dalam satu indipan mata. Itu namanya Asif bin Barkhiyah. Dalam kitab tafsir Ar-Razi disebutkan demikian.
Kalau orang Sunda aset, makanya kumpulan aset. Tahun berapa itu ada kumpulan aset, ribuan aset kumpul. Saya ajak berbacet dari Soket nggak datang, ajak berbacet, aset kumpul, masukkan aset di Cianjur ya, pernah ribuan aset kumpul. Nama pasangan. Nah, mereka menulis nama di panah-panah mereka. Idza ikhtalafu fi syai' faman kharaja sahmu ghalam. Jadi jauh-jauhan mana? Bukan pas-pasan kan? Jauh-jauhan ini. Dinamai, nanti dikumpulkan panah itu yang paling jauh siapa namanya? Oh ini. Jadi hal itu adalah perlombaan memanah. Awas nih, jangan ngomong itu kan ada ngomong nih olahraga sunnah memanah dan berkuda. Ini nggak masuk ke situ. Zaman itu memang ada olahraganya seperti itu, memanah dan berkuda. Karena saatnya untuk menghadapi perang untuk kaum muslimin dari musuh-musuhnya. Sekarang kan enggak. Kalau ada olahraga sunnah, nanti olahraga selain panah dan selain berkuda, olahraga bid'ah nantinya. Oh, ya ini olahraga sunnah. Emang Nabi mengatakan olahraga sunnah, riyadhah sunniyah enggak ada. Jadi main bola enggak boleh, itu bid'ah, lucu jadi. Main minton bid'ah, olahraga bid'ah. Zaman sahabat sudah ada pemain catur, Pak. Catur syatronji bahasa Arabnya. Apa, Pak? Syatronji. Para sahabat ada yang suka main catur, ada. Tabi'in juga ada. Sekali perlombaan catur. Saya mikir, lomba apanya? Enggak kelihatan apa kan? Delongo, sior langsung pertandingan catur. Apa yang dilihat? Delongo, ini bikin umat. Kalau olahraga badminton, oke, jogging, oke. Ini mah olahraga catur, bikin umat malah. Ampunan. Tadi syatronji itu menurut para ulama khilaf hukumnya. Kalau mazhab Syafi'i enak, makruh saja. Itu kalau tidak dijudikan. Kalau dijudikan haram. Tapi kalau nggak judi nggak apa-apa. Kan jadi pondok main remi biasa. Sama aja biasanya main remi, main catur, ada baik permainan. Mau main capsa, main uang kado, main apa pokeran, rem-reman biasa itu. Biasa, iseng-iseng biasa. Kalau mau betul-betul ya begitu. Sebulan terus sedikit malah main remi. Remi itu asalnya Roma, ya. Roma, bil imala, Roma itu melempar, Romaya, Romau. Makanya Quran itu wama Romaita idh Romaita walakin Allah Roma. Roma itu hanya melempar kartu, makanya Remi disebutnya Remi Roma. Terus wa akhrajal Baihaqi wa Tabrani an Syaqir anna aqwaman ikhtalafu fi mansibil adhani 'inda ruju'ihi min al-Qadisiyah. Dulu nih, dalam riwayat Imam Baihaqi dan Imam At-Tabrani, riwayat dari Syaqir radhiyallahu anhu, ada orang-orang para sahabat pulang dari Qadisiyah. Qadisiyah itu sebuah wilayah di Irak, namanya Qadisiyah di Irak. Pulang ke Madinah, mereka itu berebut untuk azan. Ada rebutan azan. Saya kata, wah saya mau berangkat pengen azan rebutan. Ya Allah, rebutan pengen azan. Kita di sini kalau nggak digaji ya, saya di sana juga cuma azan. Kalau nggak digaji balik saya. Saya kan muadzin wa badilul imam. Tapi di sana ditulis namanya imam masjid furu di KTP-nya. Dan perjanjian kontraknya saya itu menjadi imam masjid furu, tapi yang muadzin dan badilul imam memang pengganti imam. Nyatanya tiap hari yang imam juga bagaimana? Berdua kan. Oke. Jadi rebutan azan, rebutan. Fi mansibil adhan 'inda rajul qadis ikhtalafu, berebut. Saya rebut. Waqad usibal muadzin. Dan ada yang sampai berantem nih, waqad usibal muadzin. Joplos langsung. Saya lihat ada yang buka-buka. Kamu tak suara kamu jelek. Itu dibuka. Ya, rebutan ada. Akhirnya kemudian
sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas fa'aqra'a bainahum, mengundi mereka, nama mereka tulis, nama-namanya dimasukkan ke botol atau mana, ke gelas, teruskan ke gelas, dikocok, siapa yang keluar itu yang adzan. Fa kharajat li rajulin minhum, keluar satu orang, kamu adzan. Sudah ada zaman Nabi kayak gitu, Pak, sahabat kayak gitu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, gubernur di Syam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat yang kaya raya, miliunernya sahabat, triliunernya sahabat, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah masuk surga di antara 9 lainnya, ada 10 sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas didengar baik-baik. Ketika punya anak satu perempuan, tes. Ketika punya anak satu perempuan, beliau pernah sakit keras. Pikirannya beliau ada, saya mau istirahat, saya mau istirahat. Akhirnya dipanggil Rasulullah SAW ke rumah. Beliau sakit keras. Kanjeng Nabi rawuh. Ngerti rawuh? Apa rawuh? Datang. Bahasa Sunda apa, Pak? Kanjeng untuk orang yang terhormat. Datang. Kalau kita kan dolan, main, kunjungan. Nah, kalau orang yang terhormat apa? Orang Sunda, dongkap. Dugi, rawuh, Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi kata Sa'ad Waqqas, "Kama 'alimta ana dzumali." Sebagaimana kau tahu aku adalah orang yang punya banyak harta. Di depan Nabi, orang-orang Arab itu biasa. Nih, Kanjeng Nabi tahu kan, saya itu orang kaya raya. Sa'ad Waqqas gitu. Masalahnya sekarang seperti saya tidak lama hidup, anak saya cuma satu, cewek. Wah, pada rebutan ya. Anak satu, hartanya banyak, taninya kemana-mana, pemancingannya di mana-mana, hotelnya di mana-mana, apartemen di sawah di mana. Wah, kaya raya. Anak cuma aku, waduh, masya Allah. Kalau saya hidup terbutan gitu. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ingin 2/3 dari hartaku aku wakafkan, aku sedekahkan. Cukup 1/3 saja untuk anakku, karena cuma satu. Kata Nabi, jangan, banyak banget itu untuk keluarga. Ya udah kalau gitu, separuh aku keluarkan di jalan Allah, separuh untuk anakku. Jangan, itu kebanyakan. Loh, terus gimana kata Nabi? 1/3 untuk dilempar keluar. Nabi tidak mengatakan banyak, enggak. Kanjeng Nabi setelah itu bersabda begini, engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan mapan, tidak meminta-minta ke orang, itu jauh lebih baik daripada kau tinggal dia dalam keadaan lalu asli. Ini salah satu isyarat dari Rasulullah. Kita ulama diperbolehkan menabung, membangun atau menyimpan sesuatu untuk masa depan anak-anak kita. Coba disediakan baik. Anak persiapkan, boleh kita menyimpan, menabung untuk masa depan anak-anak kita, sekolah, pendidikan, rumah dan sebagainya, boleh. Yang tidak boleh itu apa? Orang yang ngomong duit, harta, nggak tahu zakat, nggak pernah sedekah, nggak ngerti hal haram, itu jelas itu. Nggak ngerti hal haram, walaupun ngerti haram dia dapatkan dan nggak mau zakat, itu sudah dosa. Nggak mau sedekah, medit, kutsit, bakhil, pilpor, senetek utilan, jika kejerok orang. Mereka jahe. Jadi bolehnya kita menyimpan, menabung untuk masa depan anak. Disuruh oleh Nabi Muhammad seperti itu. Jangan sampai minta-minta, jangan sampai tertunda-tunda. Islam itu sok perhatikan masa depan anak kita. Generasi selanjutnya, persiapan, pendidikan, ekonomi, kalau bisa, jalan bisnisnya, kalau bisa seperti itu.
Sahabat-sahabat itu banyak yang miliuner, yang kaya raya. Nabi tidak mencela mereka. Yang miskin ada, yang kaya ada. Nabi tidak pernah mencela masalah kaya dan miskin. Yang Nabi katakan adalah al-malus sholih fir rajulis sholih. Kata Nabi ini, al-malus sholih fir rajulis sholih. Harta itu akan baik jika dipegang oleh orang yang baik. Oh, paham ya? Harta itu baik kalau yang mengelolanya adalah orang baik. Dia pasti tasarrufnya baik. Jadi gak ada salahnya kita kayak aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Gimana mau zakat kalau kita kere? Gimana mau berzakat kalau kita gak punya duit, gak berduit? Yang zakatkan yang dapat 1 nisab ke atas, baru 2,5% baru dizakatkan, kan begitu. Gimana kita mau zakat kalau kita gak ada? Selama-lamanya jadi mustahil zakat. Penerima zakat nggak bisa zakat, nggak. Itu Al-Quran wa atuz zakat. Pesan yang tersirat adalah kita kudu duit. Paham Pak? Kita harus bisnis, kita harus kaya. Umat Islam harus kaya agar bisa bersedekah, berzakat, bisa bantu agama ini maju. Kalau kita ahlinya, negara kita kuat, negaranya hebat, negaranya kaya, orang Islamnya kaya, segala-galanya bisa untuk maju. Jangan dekat orang kaya, kita harus bersedekah diri di tengah hutan. Jangan tengah hutan sendirian, diri bela orang kaya. Allah, duit, kasar enggak. Allah, duit. Dikirnya duit. Kerja gimana tuh? Islam harus maju, segala maju. Sahabat pandai berbisnis, berdagang, macam-macam kan. Yang penting caranya yang halal, diniatkan agar untuk perjuangan dan dakwah itu membarokahi kita. Kaya tapi barokah. Nabi kan pernah minta kepada Allah, ya'udzu min adzabil faqr min al-faqr. Nabi berlindung dari kefakiran. Jadi siapa suruh kita ya ayyuhalladzina amanu melatu sirakabe gak ada itu. Gak beriman mati sirakabe gak ada. Kita disuruh untuk bisa berderma, bisa berzakat, bisa anfa'u linnas. Lanjut. Tambihan. Ada 2 not tambihan. Tambihan. At-tambil awal mas'alatun at-tasyahu fil adhan. At-tasyahu fil adhan. La tudrabul qur'atu. Sebenarnya tidak perlu ada undian fi mansibil adhan, di dalam masalah adhan. Siapa yang adhan? Diundi enggak. Illa idza lam yajibu syai'an min wujuhil awlawiyyati bi ayastawu fil adalah wa fi ma'rifatil waqti wa husni sawti wa dzalik fa in tamayyazal ba'du bi sifatin kana lahu haq. Sebenarnya zaman Nabi itu sudah ada 20 orang sahabat itu pernah dites adab, dicari yang suaranya keras, dicari yang suaranya lenting, suara yang bagus. Untuk azan itu merojol di antara 20 yang rebutan zaman Nabi, 20 orang yang tembus cuma 2, yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. 2 orang sahabat ini yang menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara keras, kuat. Kita kalau subuh kan misalkan itu tua-tua yang datang pada tidur kabel. Kanjeng Nabi jangan Masya Allah. Karena apa? Karena azan itu punya keagungan, punya keistimewaan yang luar biasa di azan. Bagi muadzin itu nanti di akhirat subhanallah luar biasa. Itu muadzin. Nah nanti banyak hadis-hadis yang akan berkaitan dengan hal tersebut. Jadi sekarang beda lagi di muadzin ini. Kalau dulu harus keluar melihat waktu jam berapa, sekarang harus istiar, harus sekarang tidak ada firman ma'rifat
Misalnya waktu jam enak ini tinggal genep jam sama jam 12 doang baru kabeh. Kin waya adzan, kin waya qomat, enak enggak perlu dulu mah susah. Sudah enak sih Mas. Wa husni sauti, suaranya sih bagus kalau bisa. Kalau bisa. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Yang penting sing keras suaranya. Ya. Apa ini? Wa amma as-safful awwal, saf yang pertama yang dimaksud adalah alladhi yalil imam, yang di belakang imam, bi ayastamu fil fadli fayuqra'u bainahum idza lam yatarawwa. Subhanallah, sama juga dengan adzan imam. Ya, diundi juga kalau adzan juga sama undian kalau ada. Sekarang makanya itu adzan barisan awal itu punya posisi penting dalam agama, dalam pada Rasulullah. Luar biasanya barisan pertama sholat dan adzan. Nah, sekarang sudah enak yang adzan nggak nyari-nyari, sudah ada orang yang adzan dibayar, dikatakan bayar juga. Al-Qadisiyah, Qadisiyah itu sebuah wilayah di Irak. Terus pernah juga di sana perang dengan tempat yang pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan Persia. Persia itu sekarang adalah Iran, Persia. Itu pada waktu masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah, dan saat itu Sa'ad menjadi emir di Irak. Itu perang di daerah Qadisiyah. Kalau mau lihat dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh karangan Imam Ibnu Athir, di sana banyak sebenarnya sudah banyak sekali kompleks. Waqad sahha, ada hadis sahih. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal. Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berbaris di bagian pertama. Allah dan malaikat berselawat untuk orang-orang berada di saf awal. Yang di pojok dan sekelima enggak dapat itu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awal, bukan saffil belakang, bukan. Saffil awal. Salawatnya Allah kepada kita adalah rahmat dan ampunan. Allah ampuni dosa-dosa semua orang berada di saf awal. Disayang sama Allah yang pertama, rahmat. Tadi bisa direbutan atau direbutan. Saffil awal. Kalau malaikat selawatnya, kok Allah berselawat, malaikat berselawat, tidak sama. Kalau selawatnya malaikat itu memintakan, memohonkan kepada Allah agar diampuni, agar dirahmati. Kalau Allah memberinya, itu beda selawatnya, gitu ya. Inna Allaha wa malaikatahu. Terus kita selawatnya gimana? Allah selawat juga kepada Nabi, malaikat selawat kepada kita, Allah berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita. Pengertian selawatnya apa? Kan beda-beda. Farahmatu tanzilu 'ala imam. Rahmat Allah itu turun pada imam, thumma 'ala safil awal, turun pada saf yang pertama, thumma 'ala tsani, terus baru yang kedua lumayan dapat. Wasani dan yang ketiga lumayan, tapi tingkatan rahmatnya, tingkatan kebaikannya berbeda-beda. Nah, Tuhan kata, sudah mulai saya. Itu ada yang 4 menit itu sudah. Ya, udah ngomong beres-beres. Udah, nantilah kita sambung-sambung lagi, ya. Jadi kita cukupkan, karena nanti bisa 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Oh, masih banyak ini. Nanti akan macam-macam ya isinya nanti. Ya, cukup sekian dulu Ibu, Bapak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kalau PDW, karena saya biasa PDW ngomongnya. Ya, mempersilakan. Syarat orang yang boleh di belakang imam itu langsung. Ya. Syaratnya. Ya. Apa saja? Oh, banyak. Ini khilaf para fuqaha. Jadi ada yang ditulis sekian. Yang penting yang jelas yang pertama adalah dia orang yang memahami tentang fikih shalat. Itu penting banget. Apalagi yang hafal Quran. Penting banget. Yang mengerti fikih
menurut imam. Imam kentut nggak ngerti caranya. Kalau imam kentut harus sampai maju satu, harus seperti yang ngerti. Makanya anak-anak yang di depan dulu. Terus yang paham Al-Quran, kalau imamnya ada yang salah baca bisa benerin. Kalau yang di belakang kokon, yang pintarnya di belakang, mam salah, berat. Yang dibaca imamnya salah dulu berat. Jadi yang pertama adalah mereka yang mengerti fikih sholat, yang akhro, yang pintar baca Quran dan banyak hafal Qurannya, kira-kira untuk bisa menjadi sop awal ya, mengawal imam. Dan nanti dibahas Pak Ustaz Badu secara hukum fikih dan mengajarkan fikih nanti ada semua. Ya. Itu lagi mumpung ada juga lagi. Ada apa? Ustaz, kalau di sop awal, ya. Kemudian ada jamaah bawa anak kecil ya. yang belum balik. Ya. Apakah safnya putus atau utuh? Sah. Kita berjamaah dengan anak-anak itu hukumnya sah, hatta walau mereka belum balik. Memang perbedaan, tapi mayoritas mengatakan sah. Misal nih, saya jadi imam, makmumnya ada 20 orang, di bawah umur semua, udah tamis tapi umur tamis nih, dianggap berjamaah, walaupun mereka itu masih belum terkena taklif untuk sholat, karena masih belum balik. Mau sholat, mau nggak sholat, nggak ada taklif. Dan mereka kan sholat itu berjamaah sama kita. Lalu bagaimana hukumnya? Saya balik sendiri kan, dan mereka nggak ada balik, anak-anak semua. Sah nggak berjamaahnya? Sah. Nah mereka kan tidak terhitung sebagai sholat yang wajib. Anak-anak belum terkena kewajiban sholat, belum balik. Sah. Jadi anak kalau dilempet di sampingnya, itu termasuk sholat, masuk sholat. Ya. Ya. Itu untuk laki-laki ya? Ya. Perempuan bagaimana? Maksudnya? Ya. Masjidnya aja, gimana posisinya? Kalau masjidnya di samping, kalau dulu wanita di belakang. Sama Nabi wanita di belakang, bukan di depan, bukan di samping. Tapi para ulama boleh di samping juga boleh, sebelah kirinya. Ini sebelah kiri ya boleh, dikasih sekat. Ya. Jadi kan masjidnya pertama aja. Jadi kalau misalkan nih temboknya di sana, punya di sini, laki-laki main di sini kan, di belakang laki-laki. Perempuan di situ itu barisan ya itu, bukan barisan 1, 2, 3, 4, dia 5. Barisan awalnya perempuan yang di akhir di sana. Oh, kalau bisa ya dijelaskan secara sekat, boleh nyampur gitu kan. Kalau memang harus berdampingan, jadi sekat seperti ini. Kalau lebih baik ya memang di belakang, sebenarnya di belakang, di belakang. Di atas yang mau, masya Allah Pak, di Qatar itu pernah terjadi ini. Kalau di atas itu tidak rapat. Hak yang menjadi penyambung dengan jamaah adalah pengeras suara. Jadi betul temboknya ada tuh beberapa masjid di Qatar yang rapat. Tiba-tiba speakernya mati, rusak. Jadi lagi pada saat ibu-ibu tidak bisa melihat panggung yang di bawah, rapat, hanya ada soran-sorannya. Allah mati, ribut. Yang dogma ada bisa lihat di depannya kan, sampai selesai. Yang di atas ibu-ibu selama amat ini ada sudah cukup belum dilakukan ribut geger. Tanya Ustaz gimana kejadian ini kayak gitu. Ya memang kalau bisa ya kasih apa yang bisa. Ya ada lagi enggak ada ya, ditulis 1, 2, 3. Dan kata Al-Fatihah. Iya benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin, kama yanbaghi li jalali karimah wa subhanahu wa ta'ala innaka as-sami'ul 'alim wa innaka at-tawwabur rahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
رحيم ويا رحمن ويدين ويا منان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.